Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai komunikasi organisasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman saya. Nama saya Ira Murni, teman saya Putri Farhani Lubis dan Arifatur Rahman. Pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Organisasi sendiri terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang lainnya, dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Komunikasi organisasi melibatkan manusia sebagai subjek yang terlibat dalam proses menerima, menafsirkan, dan bertindak atas organisasi. Komunikasi sebagai sistem. Menurut Sumantri, sistem adalah berbagai bagian menjadi satu dan difungsikan untuk melakukan suatu tujuan. Jika ada bagian tersebut yang rusak, maka tujuan yang akan dicapai tidak sempurna. Dalam proses komunikasi yang sederhana, terdapat 3 elemen yang muncul, yakni sumber pesan, pesan, dan penerima pesan. Dari ketiga elemen yang sederhana ini, terbentuklah sebuah sistem yang dinamakan sistem komunikasi. Sistem komunikasi yang terbentuk pada kehidupan manusia menyangkut dua individu yang saling bertukar pesan. Individu satu mengirim pesan ke individu yang lainnya, dan setelah individu lainnya mengerti, kemudian ia mengirim pesan lagi ke individu pertama tadi, sehingga menimbulkan kesamaan persepsi di kedua belah pihak. Fungsi-fungsi komunikasi organisasi itu ada 4. Yang pertama, fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Terdapat 2 hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif, yaitu berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam tataran manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan, juga memberi perintah atau instruksi supaya perintah-perintahnya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berkaitan dengan pesan, yaitu pesan-pesan regulatif yang pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Yang keempat atau yang terakhir, fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Ada 2 saluran komunikasi yang dapat mewujudkan hal tersebut. Yang pertama, saluran komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut dan laporan kemajuan organisasi. Dan yang kedua, saluran komunikasi informal seperti perbincangan antar pribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga, ataupun kegiatan dharma wisata. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Sistem komunikasi dalam organisasi. 1. Formal. Sistem komunikasi formal adalah komunikasi yang ditujukan untuk mengatur aliran pesan dan komunikasi di dalam suatu organisasi. Sistem ini dibuat karena organisasi memiliki banyak jabatan, memiliki hierarki kekuasaan, dan karena organisasi membutuhkan sebuah sistem untuk mengatur komunikasi agar pekerjaan dapat efektif. 2. Downward. Transmisi pesan mengalir dari atas ke bawah, dari manajer ke pekerja. Manajer selaku atasan akan membuat peraturan. SOP, Standard Operation Procedure, instruksi pembagian tugas dan mengatur seluruh pekerjaan bawahan atau anggota. Pesan dibuat oleh atasan yang harus diikuti
oleh bawahan yang dianggap hanya sebagai sebuah alat untuk menyelesaikan pekerjaan. 3. Upward. Transmisi pesan bermula dari bawah dan mengalir ke atas, dari pekerja ke manajer atau direktur. Di dalam komunikasi formal, hal ini dilakukan karena produser dan aturan membuat mereka harus melakukan ini. Sistem ini dibuat agar atasan selalu mengetahui progres dan perkembangan pekerjaan anggotanya. Misalnya seorang kuli yang harus melapor pada mandor setiap dia selesai melakukan pekerjaan. Keuntungan dari sistem komunikasi ini mengembangkan moral pegawai dan membuat pekerjaan dapat diselesaikan secara lebih mendetail. Kerugian dari sistem komunikasi ini adalah bahwa keefektifannya sangat bergantung pada sifat atasan dan bawahan. Bila keduanya tidak aktif, maka akan terjadi kesenjangan informasi dan tugas akan menjadi simpang siur. 4. Horizontal communication. Transmisi pesan mengalir dalam satu fungsi organisasi yang sama. Anggota yang memiliki jabatan yang sama akan melakukan komunikasi secara langsung. Sistem komunikasi ini berbeda dengan dua sistem komunikasi yang di atas, karena sistem ini tidak membahas atasan dan bawahan, melainkan membahas anggota-anggota organisasi yang memiliki jabatan yang sama. 5. Sistem komunikasi formal. Sistem komunikasi formal adalah aplikasi sistem komunikasi interpersonal dan kelompok di dalam organisasi, di mana sistem komunikasi informal ini sama sekali tidak seperti organisasi yang kita kenal secara umum. Hierarki, otoritas, struktur, dan formalisasi dalam organisasi sangat rendah di dalam sistem komunikasi ini, sehingga sistem komunikasi ini seperti sistem komunikasi dalam organisasi. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.